Bemidbar atau Kitab Bilangan pasal 33. Inilah perjalanan-perjalanan Bani Israel yang telah keluar dari tanah Mitsrayim menurut barisan-barisan mereka dengan perantaraan Mose dan Aharun. Dan Mose menuliskan keberangkatan-keberangkatan mereka sesuai dengan perjalanan-perjalanan mereka oleh perintah Yahweh. Dan inilah perjalanan-perjalanan mereka sesuai dengan keberangkatan mereka. Dan mereka berangkat dari Rameses pada bulan pertama, pada hari yang ke-15 dari bulan yang pertama, pada hari sesudah Paskah. Bani Israel keluar dengan tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mitsrayim. Dan orang-orang Mitsrayim sedang menguburkan setiap anak sulung yang telah Yahweh pukul di antara mereka. Dan atas sesembahan-sesembahan mereka, Yahweh telah menjatuhkan hukuman. Maka berangkatlah Bani Israel dari Rameses dan berkemah di Sukot. Dan mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, yang ada di tepi padang gurun. Dan mereka berangkat dari Etam dan berbalik di Pihahirot yang ada di depan Baal-Zephon. Dan mereka berkemah di depan Migdol. Dan mereka berangkat dari Pihahirot dan menyeberang di tengah laut ke padang gurun. Dan mereka melakukan perjalanan selama 3 hari di padang gurun Etam dan berkemah di Mara. Dan mereka berangkat dari Mara dan masuk ke Elim. Dan di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon palem, dan mereka berkemah di sana. Dan mereka berangkat dari Elim dan berkemah di tepi Laut Suf. Dan mereka berangkat dari tepi Laut Suf dan berkemah di padang gurun Sin. Dan mereka berangkat dari padang gurun Sin dan berkemah di Dofka. Dan mereka berangkat dari Dofka dan berkemah di Alus. Dan mereka berangkat dari Alus dan berkemah di Rafidim. Dan di sana tidak ada air bagi bangsa itu untuk minum. Dan mereka berangkat dari Rafidim dan berkemah di padang gurun Sinai. Dan mereka berangkat dari padang gurun Sinai dan berkemah di Kibrot Ta'awa. Dan mereka berangkat dari Kibrot Ta'awa dan berkemah di Hazerot. Dan mereka berangkat dari Hazerot dan berkemah di Ribma. Dan mereka berangkat dari Ribma dan berkemah di Rimon Peres. Dan mereka berangkat dari Rimon Peres dan berkemah di Libna. Dan mereka berangkat dari Libna dan berkemah di Risa. Dan mereka berangkat dari Risa dan berkemah di Kehelata. Dan mereka berangkat dari Kehelata dan berkemah di Harsafer. Dan mereka berangkat dari Harsafer dan berkemah di Harada. Dan mereka berangkat dari Harada dan berkemah di Makelot. Dan mereka berangkat dari Makelot dan berkemah di Tahat. Dan mereka berangkat dari Tahat dan berkemah di Tarah. Dan mereka berangkat dari Tarah dan berkemah di Mitka. Dan mereka berangkat dari Mitka dan berkemah di Hasmona. Dan mereka berangkat dari Hasmona dan berkemah di Moserot. Dan mereka berangkat dari Moserot dan berkemah di Bene Yaakan. Dan mereka berangkat dari Bene Yaakan dan berkemah di Korgitgat. Dan mereka berangkat dari Korgitgat dan berkemah di Yotbata. Dan mereka berangkat dari Yotbata dan berkemah di Abrona. Dan mereka berangkat dari Abrona dan berkemah di Esion Geber. Dan mereka berangkat dari Esion Geber dan berkemah di padang gurun Sin, yaitu Kades. Dan mereka berangkat dari Kades dan berkemah di Gunung Hor, di perbatasan tanah Edom. Dan Imam Aharun naik ke atas Gunung Hor atas perintah Yahweh dan mati di sana pada tahun ke-40 setelah orang Israel keluar dari tanah Mitsrayim pada bulan 5, pada tanggal 1 bulan itu. Dan Aharun berumur 123 tahun ketika dia mati di Gunung Hor. Dan Raja Arad, orang Kanaan yang tinggal di Negeb di tanah Kanaan, mendengar kabar tentang kedatangan Bani Israel. Dan mereka berangkat dari Gunung Hor dan berkemah di Zalmona.
Dan mereka berangkat dari Zalmona dan berkemah di Funon. Dan mereka berangkat dari Funon dan berkemah di Obot. Dan mereka berangkat dari Obot dan berkemah di Iye Abarim di perbatasan Moab. Dan mereka berangkat dari Iye Abarim dan berkemah di Dibon Gad. Dan mereka berangkat dari Dibon Gad dan berkemah di Almon di Blataim. Dan mereka berangkat dari Almon di Blataim dan berkemah di pegunungan Abarim dekat Nebo. Dan mereka berangkat dari pegunungan Abarim dan berkemah di dataran Moab di tepi Yordan dekat Yeriko. Dan mereka berkemah di tepi Yordan dari Bet Yesimot sampai ke Abel Sitim di dataran Moab. Dan berbicaralah Yahweh kepada Mose di dataran Moab di tepi Yordan Yeriko dengan berfirman, berbicaralah kepada Bani Israel dan berkatalah kepada mereka, ketika kamu menyeberangi Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu mengusir seluruh penduduk negeri itu dari hadapanmu, dan hancurkanlah segala patung mereka, dan dengan segala patung leburan mereka hancurkanlah. Juga musnahkanlah seluruh tempat pemujaan mereka, dan kamu akan memiliki negeri itu dan akan tinggal di dalamnya, karena untukmu aku telah memberikan negeri itu untuk kamu memilikinya. Dan kamu akan mewarisi negeri itu dengan membuang undi menurut kaum-kaummu. Kepada yang banyak kamu harus memperbesar warisannya, dan kepada yang sedikit kamu harus memperkecil warisannya. Apapun yang keluar dari undi itu baginya, itulah yang menjadi miliknya. Berdasarkan suku-suku leluhurmu, engkau akan mewarisinya. Dan jika engkau tidak mengusir penduduk negeri itu dari hadapanmu, maka orang yang engkau biarkan dari mereka akan menjadi seperti duri di dalam matamu dan seperti tusukan di pangkal pahamu. Dan mereka akan menunjukkan permusuhan denganmu di negeri yang akan engkau tinggali. Dan akan terjadi seperti yang aku rencanakan untuk melakukannya terhadap mereka. Itulah yang akan aku lakukan terhadap kamu.